Selamat apapun itu. Ya selamat opo lah. Oke lah. Oh kak, selamat malam. Gimana lagi terus? Gak mulai guys. Ayo oke. Oke, 3, 2. Halo Sobat Balai, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Kali ini, di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Pasti semua di lingkup Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur udah tahu dong siapa yang ada di sebelah Ulan. Kenalan langsung aja yuk. Halo. Ulan, namanya siapa? Aku Cak J. Harus gitu guys, aku Cak J. Iya. Ulan. Oh, enggak. Biasanya Cak J malah nguku bahasanya ya. Oke. Bahasa Jawa. Oke. lanjut. Cak J ini dari mana ya? Kok bisa tiba-tiba ada di sini? Ceritain. Iya, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya celing gitu tadi langsung masuk ke sini. Bisa muncul di mana? Bisa muncul di mana-mana luar biasa. Namanya siapa ini, nama lengkapnya? Iya, halo saya Cak J. J ini apa ya? Kalau nama aslinya sih Jalaluddin. Tapi Cak J itu bukan Cak Jalaluddin. Apa dong J-nya? Nah, J-nya ini adalah salah satu program dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang memiliki tim respon cepat Jatim Social Care. Jadi JSC namanya JSC. Nah, ini yang saya pakai nih. Jadi ngambilnya dari J, J. yang kebetulan. Kenapa kok nggak S? Kenapa nggak C? Gitu? Nah, yang mana yang bener? Kenapa ngambil depannya? Karena kebetulan nama saya juga depannya J. Nah, untungnya gitu. sama namanya ya, jadi ngambilnya J. Kecepatan ya kayaknya. Udah tahu-tahu jelasin ini ya. Gak apa-apa, nanti muter aja ya. Iya. Berarti panggilannya Cak J. Cak J asalnya dari mana? Iya, kalau saya lahir sampai sekarang tinggal di Lamongan. Nah, sampai hari ini. Iya, itu kota metropolitan yang paling terbesar. Oke. Di mana saya juga nggak tahu itu. Lingkup kerjanya di mana? Iya, kalau saya bekerjanya di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, kebetulan kami juga mengelola kehumasan dan juga publikasi dan segala macam pekerjaan kan biasa begitu ya. Oke, selain tugas itu tadi, berarti tugas Cak J sendiri beda dong sama yang di kantor? Iya, kalau di kantor ya kita masih tetap ya kita ngelola konten mengenai apa medsosnya, dinsos bagaimana nanti programnya, schedule tayangnya bagaimana, produksinya bagaimana. Nah, itu kita kelola. Itu tugasnya Cak J. Selain itu kan ada beberapa program-program yang ada di dinsos tuh, di medsosnya ada banyak macamnya ya kita buat biar itu bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Itu tugasnya Cak J juga. Di luar kesibukan yang ada di kantor, berarti Cak J kan juga keliling nih. Benar. Lah itu kelilingnya ngapain aja, kemana aja? Iya. Jadi Cak J ini kan kita ada tim humas publikasi ya yang ada di provinsi dan juga ada di teman-teman UPT kan juga ada sudah terbentuk di 30 UPT balai di lingkungan dinsos. Nah, kita Cak J ini kenapa kok sampai keliling-keliling? Ya, karena kita ini ingin menggambarkan apa-apa saja membingkai kalau Ibu Kepala Dinas itu seringkali menyampaikan bahwa praktek-praktek baik tentang pekerjaan sosial yang sering dilakukan oleh teman-teman semuanya itu terkadang seringkali tidak tersampaikan luas ke masyarakat. Sehingga tugas Cak J bersama teman-teman yang lainnya yang ada di UPT juga itu adalah menyampaikan ke masyarakat dengan berbagai konten. Nah, Cak J membuat konten itu tadi. Ada konten lagu bareng Cak J, ada sosial inspiratif yang tadi ada balai ya, teman-teman balai tadi kita sudah buat kontennya, lalu kemudian ada social knowledge bagaimana masyarakat ini bisa mengetahui program-programnya dinsos. Nah, tujuan kita seperti itu. Berarti ibaratnya Cak J adalah menjembatani dari seluruh UPT yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk nantinya jadi host ya, disiarkan ke berbagai macam platform yang dipunyai di Indonesia. Ya, jadi kami menganggap kalau humas teman-teman yang ada di UPT ini adalah medsos ini adalah pintu masuk atau gambaran wajah depan dari perangkat daerah kita, gitu kan. Sehingga orang tidak perlu ke dinsos, cukup melalui medsos kita, baik website, Instagram ataupun
TikTok dan lainnya itu sudah bisa mengetahui, oh ini kinerjanya Dinsos. Oh kalau sama aku butuh bantuan ini, bagaimana sih caranya, kriterianya bagaimana? Nggak perlu ke Dinsos, cukup melalui medsos ini kita bisa menyelesaikan permasalahan. Gitu. Oke. Jadi kalau keliling pakai kostum ini? Kalau keliling pakai kostum ini, kalau ini khusus konten yang melaku-melaku bareng Cak J. Berarti konten lain beda lagi. Konten lain beda lagi. Apa itu? Yang dipakai apa? Enggak sih, kita lebih ke produksinya kalau konten lain. Oke. Berarti ini khusus melaku bareng Cak J khusus ini. Pakai jaket JSC dan ini peci. Kenapa tadi Cak kan identik sama Blangkon ya? Oke. Kan peci si Blangkon. Terus kenapa dipilih warnanya biru? Ya, warna biru ini adalah warna Dinsos ya, warna Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Warnanya biru sama kuning gitu. Nah, ini seragamnya teman-teman JSC kayak gini. Jadi saya ini menjadi bagian dari teman-teman JSC yang seringkali bersentuhan berbagai permasalahan sosial yang ada. Oke. Ginda. Berarti itunya juga bebas aja ya? Ini bebas aja. Ini kebetulan ini kebetulan agak hijau kebiru-biruan ya. Tosca. Iya. Oke, terus selama Mas Jalal ini jadi Cak J, apa sih yang paling berkesan atau yang mungkin paling diinget? Kalau membuat konten ya, selama jadi Cak J ini adalah maskot dari Dinsos ya, sampai dibuatin boneka segala macam. Dulu kita membahas sejarah dulu ya, kenapa kok ada Cak J dulu, kenapa kok kita butuh maskot. Dulu pada saat itu berdiskusi dengan Ibu Kepala Dinas Sosial, beliau itu ini harusnya ada maskot dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, kami berpikiran kalau maskot itu, kalau kita mikirnya brand ambassador ya, itu harus ganteng, terus kemudian kalau memang unik harus unik gitu ya. Akhirnya kita pilih yang unik. Ganteng kan enggak ya? Enggak kok, ganteng banget. Enggak ganteng banget. Enggak, koma ganteng banget. Iya, jadi kita pilih yang unik. Nah, sehingga timbullah itu tadi, kita konten pertama itu Cak J itu pada saat di UPT Balita bersama para bayi balita lah. Saya mengingat kalau membuat konten itu memang harus ada yang memang dilebih-lebihkan, dalam arti bagaimana kita berperilaku ya kayak lebay gitu aja gitu. Maskot. Jadi di mana-mana misalnya ada pameran atau apa selalu ada hadir Cak J. Iya, selalu ada hadir Cak J. Lalu kemudian jika ada event-event yang memang, nah hanya event sih, kalau kita memang ada agenda setting, semisal nih ini kebetulan pada saat yang mau diangkat hari apa, itu biasanya kita buat konten. Oke, berarti gitu. Kehadiran Cak J ini bisa dibilang jadi warna baru. Mungkin belum ada OPD-OPD lain yang punya maskot. Iya. Yang sangat ikonik ya, Mas ya. Iya, dan Wani Isin sih. Jadi Wani Isin juga pernah, yang paling isin itu kalau mungkin kita sama teman-teman di Dinsos di UPT itu kan sudah biasa ya. Yang pernah itu kita collab sama di Kominfo, kita melaku bareng Cak J-nya itu ada di Kominfo untuk membranding. Mereka kan punya data center dan lain-lainnya. Itu kan mengenalkan Cak J itu saya harus menahan malu yang luar biasa kan. Mbak-mbaknya yang lain-lain yang belum kenal ke saya, tiba-tiba ada seperti itu. Itu yang memang pernah sampai ini harus gimana itu yang jadi nggak cuma di lingkup dinas sosial aja. Betul. Jadi ke OPD-OPD lain pun untuk merepresentasikan dinas sosial ya. Kebetulan kayak di Kominfo itu pada saat kita mengikuti Jatim Public Relation Award, itu ajang penghargaan apresiasi untuk kehumasan, dan kebetulan pada saat kita membuat video kreatif di Kominfo itu kita mendapatkan juara 1. Wih, keren banget. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dari berbagai cerita yang menarik dari Cak J nih, kebetulan Balai itu Mas kan punya juga nih namanya grup publikasi, tim publikasi. Ya, oke. Yang kebetulan mungkin kerjanya itu nggak beda jauh sama Mas Jalal. Cuma memang mungkin kita lingkupnya lebih kecil karena hanya seputar Balai. Nah,
sebagai orang yang udah menggeluti lama di bidang publikasi, mau medsos, mau langsung ketemu orang, itu apa sih tipsnya yang buat masukan buat kita, Mas? Iya, kami membangun medsosnya Dinsos itu dari tahun 2015 sampai sekarang itu followers masih 15.000 sekian. Itu asli semua ya? Asli semua. Alhamdulillah. Lalu kemudian sudah terverified Meta centang biru begitu ya. Nah, berpesan bahwa ini memang membutuhkan proses dari teman-teman yang dimana dulu saya sendiri yang mengelola, terus kemudian ada kehadiran teman-teman yang memang sesuai tugas dan fungsinya ini membantu, akhirnya bisa berkembang seperti sekarang, dan itu kami rasa masih kurang maksimal, sehingga perlu terus dilakukan evaluasi. Untuk balai ini memang sudah bagus, hanya kan memang karena ini baru, maka adalah yang pertama kontinuitas untuk mereka memproduksi kontennya. Nggak peduli nanti dapat insight-nya berapa banyak like, berapa banyak yang dijangkau akunnya oleh kontennya itu, nggak usah diperdulikan dulu, yang penting kontinuitas upload. Yang kedua adalah bagaimana ide dari yang mau diposting. Kalau di kami ini, di dinas ini ada segmentasi dari Senin sampai Minggu. Kalau Senin ini adalah kata-kata mutiara, lalu kemudian kalau di Selasa adalah social in action, di mana itu aksi-aksi dari teman-teman pilar sosial, baik yang ada di UPT ataupun yang ada di kabupaten kota. Lalu kalau Rabu itu social knowledge, berupa informasi-informasi penting seputar sosial untuk masyarakat. Lalu kemudian hari Kamis itu ada social achievement untuk mengapresiasi para penerima manfaat ataupun pegawai yang memang benar-benar berprestasi, kita berikan wadah. Lalu Jumat itu sosial inspiratif, karena banyak sekali di dinas sosial ini banyak kisah-kisah inspiratif dari para pegawai, dari pilar sosial. Itu memang menarik diabadikan, memang menarik untuk disampaikan. Lalu kemudian hari Sabtu sosial happy, bagaimana keceriaan para penerima manfaat. Lalu Minggu sepekan sosial. Nah, itu kita kemas secara runtut untuk ditayangkan, sehingga kami paling tidak minimal 1 hari mesti ada selalu yang diposting begitu, ketentuan posting. Lalu kemudian ide konten ini apa, mau bahas ide apa gitu kan. Kalau Ibu Kepala Dinas Bu Novi itu pernah bilang, kamu tidak akan pernah kehabisan sumber konten lah, karena banyak sekali di dinas sosial ini konten-konten yang menarik. Mungkin bisa diterapkan, kalau balai kan memang lingkupnya kecil, tapi kan penerima manfaatnya ini kan bermacam-macam. Ya, nah, itu bisa dimaksimalkan potensinya. Lalu kemudian kalau bagaimana produksi, ini sudah luar biasa, punya studio mini ini sudah luar biasa, teman-teman balai sudah punya peralatan seperti ini, sudah luar biasa. Yang ada di balai ini juga tidak kalah banyak, misal karena memang PPKS yang dilayani tidak hanya satu jenis saja, tapi juga berbagai jenis. Nah, itu bisa menjadi value tersendiri daripada UPT yang lainnya kalau mau membranding UPT-nya. Lalu kemudian kalau mengenai konten, bagaimana kualitas konten itu kita tetap ya supaya bisa enak dinikmati oleh masyarakat. Sekarang itu kalau membuat video itu ada yang namanya hook. Apa itu? Hook. Posisi. Hook. Nah, salah. Hook itu semisal nih, kalau kita obrolan ini tadi ada obrolan yang menarik untuk diangkat, itu ditayangkan dulu. Ditayangkan dulu sekitar 10 detik baru ke bumper. Apa itu bumper? Bumper itu opening, iya, opening menuju sebuah program begitu ya. Nah, itu biasanya orang akan tertarik karena hooknya itu tadi. Semisal nih kayak tadi ada kisah inspiratif nih, semisal, oh iya saya pernah sampai hampir hampir dipukul sama penerima manfaat saking pada saat mereka ini emosi lah. Kalau seperti itu diangkat dulu, baru masuk ke bumper, baru cerita secara utuhnya. Nah, itu mungkin salah satu tipsnya. Lalu kemudian kalau editing, pastikan sih kualitasnya memang benar-benar yang bisa ndak pecah gitu. Itu nanti akan ya kita kan belajar bersama, iya kan kita rutin ya menggelar setiap tahunnya ada BIMTEK teman-teman publikasi, kemasan publikasi itu rutin, itu juga menjadi evaluasi bagi kami untuk kedepannya.
Oke, berarti tadi yang Wulan tangkep adalah yang paling penting yaitu kontinuitas. Betul, Karena itu kontennya. terus aja berkarya aja terus untuk masalah nanti impactnya kayak gimana itu nomor sekian. Yang penting adalah rajin buat konten. Itu dia. Iya, dia ngomong tadi dan upload cuma buat doang tapi nggak di-upload. Betul. Ada yang buat konten tapi nggak eksekusi terakhir ini kan upload. Nah, itu. Eksekusi terakhir. Nah, supaya bisa dinikmati. Cuma kita udah buat konten, udah ngedit sedemikian rupa, tapi ternyata disimpan sendiri nih di file hard disknya masing-masing. Ya udah nggak ada yang bisa tahu bagaimana kinerja kita nggak ada yang pernah tahu gitu. Misalnya nih Mas ya, udah berkarya terus, udah diupload terus, tapi engagementnya kurang. Gimana tuh? Kan Dinsos tadi katanya udah dapet centang biru dari Meta, itu asli juga. Terus dari followersnya juga asli. Terus gimana tadi tantangan engagementnya? Engagement ini juga menjadi PR bagi kami sebenarnya. Kalau dari kami ini ada kebijakan internal bahwa semua pegawai di Dinsos ini wajib untuk memberikan like sebagai bentuk loyalitas dari pegawai ke media sosial yang dimiliki oleh instansi atau UPT. Nah, itu pertama wajib. Lalu kemudian jaga interaktif sih, kita pernah membuat kuis lah. Kuis ini memang kalau mungkin untuk tingkatan balai nggak usah banyak-banyak hadiahnya, yang penting ada feedback dari netizen, dari masyarakat itu sudah cukup. Nah, kuis ini luar biasa Mbak, kita begitu saat buat kuis bisa sehari itu naik 100 sampai 200 followers. Interaktif ya. Jadi melibatkan yang ngelihat juga. Benar. Itu kuis karena kan ada sekarang pemburu giveaway dan lain-lain, itu ternyata benar-benar ini, meskipun akunnya dia followersnya berapa tapi itu kan memang organik begitu. Enggak kita beli begitu kan. Oke, Sobat Balai, udah denger kan gimana insight-insight dari Cak J yang tentunya sangat inspiratif dan informatif. Nah, kali ini Wulan mau nanyain sesuatu nih buat Cak J. Tanya aja, dari tadi juga tanya. Oh iya, nah, ini lebih bukan tanya sih, lebih kayak satu kalimat. Closing statement. Oke, satu kalimat. Ya. Berarti saya harus menyusun SPOK ini. Kan bahasa Indonesia ya, kalian. Iya, kalau mengenai konten atau media ya, untuk teman-teman semuanya silakan berkarya. Bahwasanya banyak yang berpikir, kita itu harus out of the box, tapi nggak tahu boxnya itu di mana. Iya kan? Jadi nggak tahu bagaimana pakemnya ini bagaimana, sehingga melupakan yang lainnya. Dan kalau sudah berpikir out of the box, segera realisasikan. Karena tanpa berpikir, tanpa suatu ada tindakan, itu sama saja keniscayaan gitu. Nggak akan terjadi konten-konten yang akan kita dinikmati. Betul. Ya. Ngawang-ngawang gitu, gak tembus ya. Begitu. Itu berapa kalimat tadi ya? Ya banyak. Oh ya. Terus ada lagi? Sudah. Saya keburu gini sabar kayak gini. Boleh bareng nggak? Boleh. Balai Peres PMKS Sidoarjo melayani sepenuh hati. Iya. Apapun itu. Oke, Sobat Balai, kita udah dengerin insight-insight dari Cak J untuk